Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sedaya kanca-kanca santri kelas 9 ingkang kula cintai. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan belajar bersama ilmu bayan. Kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah pada pertemuan pertama kita berkenalan dengan ilmu bayan. Dan pada kesempatan hari ini kita nanti akan membahas tentang ad-dalalah al-wad'iyah. Ad-dalalah al-wad'iyah. Apa itu dalalah, apa itu ad-dalalah al-wad'iyah dan pembagiannya. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab terjemah Al-Jawhar Al-Maknun, juz yang kedua. Tolong disiapkan beserta buku dan alat tulisnya. Nanti kita maknani nadhamannya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita baru tulis keterangannya, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga dengan kita membaca suratul Fatihah, kita diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampun dibuka ya. Halaman 2. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Faslun fit dalalatil wad'iyyati. Faslun, mari kita maknani dulu. Faslun ai hadza faslun. Utawi iki iku fasal suwiji. Fit dalalati ing dalem nerangake dalalah al-wad'iyyati kang bangsa asal sumelehe. Al-wad'iyyati kang bangsa asal sumelehe. Wal qasdu bi dalalatil wad'iyyah 'alal ashahil fahmu lal haitsiyah. Wal qasdu utawi sejo. Wal qasdu utawi sejo bidalalati kelawan dalalah. Bidalalati kelawan dalalah. Al-wad'iyyati kang bangsa asal sumelehe. Al-wad'iyyati kang bangsa asal sumelehe. Alal asohi menurut qaul asoh. Alal asohi menurut qaul asoh. Al-fahmu iku faham. Al-fahmu iku faham. Lal haisiyah ora tingkahe lafat. Lal haisiyah ora tingkahe lafat. Artinya yang dimaksud dengan dalalah wad'iyah menurut qaul asoh adalah faham, bukan keadaan dari lafaz tersebut. Itu artinya. Lanjute, aqsamuha salasatun mutabaqah tadammunul tizamu ammas sabiqah. Fayyal haqiqah laisa fi fannil bayan bahsun laha wa aksuhul aqliyatan. Aqsamuha utawi pira-pira dundumane dalalah wad'iyah
samuha utawi piro-piro dundungane dalalah wad'iyah salah satun iku ana telu. Salah satun iku ana telu. Mutabaqatun rupane siji dalalah mutabaqah. Mutabaqatun rupane siji dalalah mutabaqah. Tadammunun lan nomor loro dalalah tadammuniyah. Tadammunun lan nomor loro dalalah tadammuniyah. Iltizamun lan nomor telu dalalah iltizamiyah. Iltizamun lan nomor telu dalalah iltizamiyah. Pembagian dalalah wad'iyah itu ada 3. 1 mutabaqah, 2 tadammuniyah, 3 iltizamiyah. Kita lanjutkan maknanya. Ammas sabiqatu. Ammas sabiqatu anapun utawi kang dhisik. Ammas sabiqatu anapun utawi kang dhisik. Maksude dilalah mutabaqah. Faya mongko iku utawi as-sabiqah. Faya mongko iku utawi as-sabiqah. Al-haqiqatu iku haqiqah. Al-haqiqatu iku haqiqah. Laisa kang ora ana fi fannil bayani iku tetep ing dalem fan ilmu bayan. Fi fannil bayani iku tetep ing dalem fan ilmu bayan. Bahsun apa bahas. Bahsun apa bahas laha maring haqiqah. Laha maring haqiqah. Wa aksuhu utawi suwali'e as-sabiqah. Wa aksuhu utawi suwali'e as-sabiqah. Al-aqliyatani iku bangsa akal karone. Al-aqliyatani iku bangsa akal karone. Artinya, sedangkan yang pertama atau mutabaqah itu termasuk ke dalam lafadz haqiqah, di mana dalam ilmu bayan tidak ada pembahasan tentang haqiqah. Sedangkan selain mutabaqah, yaitu tadammun dan iltizamiyah, itu termasuk akliyah. Sedangkan selain mutabaqah, itu masuk ke dalam akliyah. Nah, sampun maknanine, mari sekarang kita pelajari bersama keterangannya. Ad-dalalah. Pembahasan hari ini adalah dilalah wad'iyah. Maka perlu kiranya kita pahami terlebih dahulu apa itu dalalah. Bisa dibaca dalalah, bisa dibaca dilalah. Dilalah, apakah dilalah itu? Pengertian dari ad-dilalah adalah fahmu amrin min amrin. Fahmu amrin min amrin. Artinya mengetahui atau mengerti. Mengetahui atau mengerti satu perkara dari perkara yang lain. Itu arti ad-dalalah. Pengertian ad-dalalah adalah mengetahui atau mengerti satu perkara dari perkara yang lain. Contohnya, misalnya ini, kita tahu ada orang di balik pintu dengan adanya suara ketukan pintu. Jadi kita tahu ada orang di balik pintu. Kita tahu ada orang di balik pintu. Dari mana kita tahu? Dari adanya suara ketukan pintu. Jadi kita mengetahui ada orang di balik pintu dari suara ketukan pintu. Ini namanya ad-dalalah. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah memahami atau mengerti
Al-hayawanu an-natiku, hewan yang berpikir. Kita memahami al-hayawanu an-natiku, hewan yang berpikir, dari lafadz al-insanu. Jadi kita mengetahui al-hayawanu an-natiku dari lafal al-insanu ini dinamakan dengan dilalah. Karena apa? Karena kita mengetahui satu perkara, yaitu al-hayawanu an-natiku, hewan yang berpikir, dari satu perkara yang lain, yaitu apa? Lafal al-insan. Nah, ini pengertian dari dilalah. Setelah kita tahu pengertian dari dilalah, mari kita lanjutkan ke pembagian ad-dilalah. Pembagian ad-dilalah. Ad-dilalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dilalah al-lafdhiyah, dilalah lafdhiyah. Yang kedua adalah ad-dilalah ghairul lafdhiyah. Jadi ada dua, dilalah lafdhiyah dan ghairul lafdhiyah. Dilalah lafdhiyah ini dibagi lagi menjadi tiga. Apa saja? Yaitu satu, dilalah akliyah, yang kedua tabi'iyah, yang ketiga adalah wad'iyah. Demikian juga yang ghairul lafdhiyah ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama akliyah, yang kedua tabi'iyah, yang ketiga adalah wad'iyah. Ini pembagian dari dilalah. Akan tetapi dari enam ini yang akan kita bahas adalah dilalah wad'iyah. Jadi fokus kita dalam ilmu bayan ini nanti terfokus di dilalah wad'iyah. Nah, terus yang lain kok nggak dibahas? Karena nanti akan dibahas di mata pelajaran lain. Tengok usul fikih wonten, nanti di alia sampean akan bertemu dengan ilmu mantik. Nah, di situ akan dibahas secara lengkap. Nah, di ilmu bayan ini kita bahas yang ini saja. Jadi fokus ke dilalah wad'iyah. Mari kita bahas dilalah wad'iyah. Ad-dilalah al-lafdhiyah al-wad'iyah. Ngoten kan tadi? Apa sih dilalah lafdhiyah wad'iyah? Yaitu penunjukan lafal kepada maknanya. Penunjukan lafal kepada maknanya. Penunjukan lafal kepada maknanya ini nanti ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, penunjukan lafal kepada maknanya ini, dia menunjukkan kepada maknanya secara keseluruhan atau secara utuh. Penunjukan lafal kepada maknanya secara utuh. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, penunjukan lafal kepada maknanya namun hanya sebagian saja. Dan penunjukan lafal kepada maknanya namun sebagian saja. Kemungkinan yang ketiga adalah penunjukan lafal kepada makna lain. Makna lain yang sangat berkaitan erat dengan makna asalnya. Nah, gitu. Jadi penunjukan lafal kepada makna lain yang sangat berkaitan erat dengan makna asalnya. Karena kemungkinan penunjukan lafal kepada maknanya ini ada tiga kemungkinan, maka dilalah wad'iyah ini terbagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama adalah dilalah mutabaqah. Yang kedua adalah dilalah tadammuniyah. Dilalah tadammuniyah. Yang ketiga adalah dilalah iltizamiyah. Ada tiga. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu dilalah mutabaqah. Apa sih dilalah mutabaqah itu? Pengertian dari dilalah mutabaqah adalah dilalatul lafzi ala tamami maknahu, oleh nuduhake lafat maring sempurnane maknane lafat iku mau. Artinya, dilalah mutabaqah adalah penunjukan lafat kepada maknanya secara sempurna atau sepenuhnya. Dipenunjukkan lafaz pada maknanya secara utuh. Secara utuh. Dan ini dinamakan dilalah mutabaqah. Contohnya apa? Contohnya adalah lafal al-insan.
manusia. Lafal al-insan ini dia mempunyai makna. Makna secara utuhnya apa? Makna secara utuhnya adalah hayawanun natikun. Lafal al-insan, manusia, ini punya makna secara utuh adalah hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Nah, ketika lafal al-insan ini menunjukkan kepada maknanya, kepada makna al-insan secara utuh, yaitu hayawanun natikun, hewan yang berpikir, maka dia ini adalah disebut dengan dilalah mutabaqah. Dan penunjukan al-insan kepada maknanya secara utuh, yaitu hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Ini disebut dengan dilalah mutabaqah. Contoh yang lain adalah as-sholatu, sholat. Sholat ini makna utuhnya atau makna sempurnanya, yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ini makna sholat secara utuh. Bila lafal sholat ini menunjukkan kepada maknanya secara utuh, maka ini dinamakan dengan dilalah mutabaqah. Sekarang kalau sudah paham dilalah mutabaqah, kita lanjutkan ke dilalah yang kedua, yaitu dilalah tadammuniyah. Apa yang dimaksud dengan dilalah tadammuniyah? Dilalah tadammuniyah adalah dilalatul lafzi ala juz'i ma'nahu. Oleh nuduhake lafat marang sebagian maknane lafat iku mau. Artinya, yang dimaksud dengan dilalah tadammuniyah adalah penunjukan lafat pada sebagian maknanya. Jadi cuma sebagian saja. Saya ulangi, yang dimaksud dilalah tadammuniyah adalah penunjukan lafat pada sebagian maknanya. Seperti yang sudah kita bahas pada dilalah mutabaqah. Al-insan ini makna utuhnya, maknanya yang sempurna adalah hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Nah, itu kalau dilalah mutabaqah. Nah, kalau dilalah tadammuniyah ini hanya sebagian saja. Jadi lafal al-insan ini tidak menunjukkan secara utuh hayawanun natik, tapi hanya sebagian saja. Al-insan menunjukkan kepada hayawan saja, hewan. Insan itu siapa? Insan itu ya hewan. Nah, hanya sebagian maknanya. Atau insan itu siapa? Manusia itu siapa? Manusia itu ya yang berpikir. Nah, kalau al-insan, lafal al-insan ini hanya menunjukkan pada sebagian maknanya, pada hayawan saja atau pada natikun saja, maka penunjukan al-insan pada sebagian maknanya ini disebut dengan dilalah tadammuniyah. Agak dipahami ya? Sebagian maknanya. Jadi al-insan hanya menunjukkan al-insan itu siapa? Hayawan. Atau al-insan siapa? Al-insan itu ya natikun, yang berpikir. Nah, ini berarti dilalah tadammuniyah. Contoh yang lain adalah sholat, as-sholatu. Sholat itu apa? Sholat ya sujud. Nah, padahal sujud itu cuma sebagian dari pengertiannya sholat secara utuh. Tadi kan pengertian sholat secara utuh adalah ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Nah, sebagian dari perbuatan itu adalah sujud. Jadi ketika sholat itu apa? Sholat itu ya sujud. Nah, ini berarti penunjukan sholat kepada sujud ngeten iki disebut dengan dilalah tadammuniyah. Kenapa kok disebut dilalah tadammuniyah? Karena sujud ini adalah sebagian dari maknane sholat. Atau sholat ini kita sebutkan dengan sholat yo ruko. Sholat yo ruko berarti ini juga dilalah tadammuniyah. Nah, ngoten. Saged dipahami ya dilalah tadammuniyah. Kemudian dilalah yang ketiga adalah dilalah iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah. Apa sih dilalah iltizamiyah itu? Dilalah iltizamiyah adalah dalalatul lafzi ala iltizami maknahu. Oleh nuduhake lafat marang makna otomatise lafal iku mau. Saya iltizam saya maknani makna otomatis atau makna yang difaham dari maknanya yang awal atau makna asalnya. Artinya
Dilalah iltizamiyah adalah penunjukan lafal pada makna lain yang berhubungan sangat erat dengan makna asalnya. Jadi bukan menunjukkan keseluruhan makna, bukan menunjukkan sebagian dari makna asalnya, tapi menunjukkan makna lain yang berhubungan erat dengan makna asalnya. Nah, makna lain ini adalah makna yang difahami dari makna asalnya. Seperti lafal al-insan ini. Makna asalnya adalah hayawanun natikun. Makna secara sempurna adalah hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Dari makna hewan yang berpikir ini, kita paham bahwa kalau dia al-insan, manusia itu adalah hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Kalau dia berpikir, berarti dia belajar. Kalau dia belajar, berarti dia mau menerima ilmu. Nah, munculnya mau menerima ilmu, ini adalah dilalah iltizamiyah. Jadi penunjukan al-insan kepada makna qabilun lil ilmi, menerima ilmu pengetahuan, ini disebut dilalah iltizamiyah. Jadi makna qabilunil ilmi ini bukan makna asale al-insan, bukan. Tapi dia makna yang muncul dari kefahaman, dari kita memahami makna asalnya, yaitu hewan yang berpikir. Setelah kita urut kita jadi tahu bahwa karena dia berpikir, maka dia qabilun lil ilmi. Nah, penunjukan al-insan kepada makna qabilun lil ilmi, menerima ilmu, ini disebut dilalah iltizamiyah. Karena makna qabilun lil ilmi ini otomatis makna yang bisa dipahami dari hewan yang berpikir. Muncul keluar dari makna asal al-insan, yaitu hayawanun natikun. Nah, gitu. Sangat dipahami ya, iltizamiyah itu seperti itu. Nah, ketiga-tiganya dari dilalah watiyah sudah kita bahas. Di dilalah watiyah ada 3, dilalah mutabaqah, ada dilalah tadammuniyah, ada dilalah iltizamiyah. Nah, terus dari ketiga ini, tenggene ilmu bayan itu yang kita bahas yang mana? Apakah kesemuanya ini kita bahas ataukah cuman 1 atau 2? Nah, kita lanjutkan. Jadi dari ketiga dalalah yang telah kita bahas itu tadi, nanti yang akan dibahas dalam ilmu bayan itu hanya ada 2, yaitu dilalah tadammuniyah dan dilalah iltizamiyah. Dilalah mutabaqah tidak dibahas tenggene ilmu bayan. Nah, semakin menyempit lagi. Di dilalah tenggene ilmu bayan ini nanti yang digunakan adalah dilalah tadammuniyah, itu penunjukan lafal kepada sebagian makna lafal itu, atau dilalah iltizamiyah, itu penunjukan lafal kepada makna lain yang masih ada hubungan erat dengan makna asalnya. Nah, ini yang akan dibahas tenggene ilmu bayan. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang dilalah watiyah. Semoga bisa menjadi pencerahan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan inti dalam ilmu bayan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Bila banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.